Malam itu, Bagas Prasetyo baru saja keluar dari kantornya yang terletak di daerah Sudirman, Jakarta. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Udara terasa agak pengap. Jalanan mulai sepi. Hanya sesekali terdengar suara klakson kendaraan yang melintas. Bagas menatap layar ponselnya, ada pesan singkat dari ibunya di kampung yang menanyakan apakah ia sudah makan malam. Ia tersenyum kecil, lalu membalas cepat sambil berjalan menuju parkiran motornya. Sehari-hari, Bagas memang terbiasa pulang larut. Sebagai karyawan di sebuah perusahaan swasta, ia sering kebagian kerja lembur. Walau lelah, ia jarang mengeluh. Baginya, ini bagian dari perjuangan untuk bisa membantu keluarga di kampung, terutama adiknya yang masih kuliah. Setelah menyalakan motor, Bagas memasang helmnya dan bersiap menempuh perjalanan pulang ke kosan yang tidak terlalu jauh dari kantor. Jalanan sudah agak lengang, lampu-lampu jalan berjejer memantulkan cahaya kuning yang samar. Bagas melaju perlahan, pikirannya masih dipenuhi dengan tumpukan pekerjaan yang belum selesai. Namun, ketika sampai di sebuah ruas jalan agak sepi dekat perempatan, pandangan matanya tiba-tiba tertuju pada sesuatu yang membuat jantungnya berdegup lebih kencang. Di pinggir trotoar, di bawah lampu jalan yang redup, terlihat sosok seorang gadis tergeletak. Motor Bagas spontan melambat. Ia sempat berpikir, mungkin gadis itu hanya duduk atau beristirahat. Tapi semakin didekati, semakin jelas terlihat bahwa tubuh itu tidak bergerak. Helm masih menempel di kepala Bagas, tapi rasa khawatir sudah lebih dulu menghujam hatinya. Ia segera menepikan motor dan turun. Ya Allah, ini orang kenapa? Gumamnya pelan. Di hadapannya, seorang gadis muda dengan rambut terurai tampak pingsan. Wajahnya pucat, nafasnya terlihat berat, dan tangannya lemas terkulai di samping tubuh. Bagas menelan ludah. Malam itu sepi, hanya ada beberapa kendaraan melintas jauh di seberang. Awalnya Bagas ragu untuk mendekat. Ia sempat berpikir macam-macam, takut kalau ini hanya jebakan atau trik kejahatan. Tapi nuraninya tidak tega membiarkan gadis itu begitu saja. Ia melangkah perlahan lalu jongkok di samping tubuh gadis itu. MBA, panggil Bagas sambil menepuk pelan bahu gadis tersebut. Tidak ada respons. Hanya napas yang tersisa pelan dan berat. Bagas merasakan jantungnya berdegup kencang. Gadis itu benar-benar pingsan. Waduh, gimana ini? Sendirian pula. Keluh Bagas pelan sambil celingukan ke kanan kiri. Jalanan begitu sepi. Tidak ada orang lewat yang bisa ia mintai bantuan. Ia sempat berpikir untuk menelepon polisi atau ambulans. Tapi waktu terus berjalan, dan kondisi gadis itu tampak mengkhawatirkan. Dengan sedikit keberanian, Bagas mencoba mengangkat tubuh gadis itu. Tubuhnya terasa ringan. Mungkin karena gadis itu tidak terlalu tinggi. Ia memapah sebisanya dan membaringkan gadis itu di jok belakang motor metiknya. Bagas berusaha mengatur posisi agar tetap aman. Semoga nggak apa-apa ya, Mbak. Sabar sebentar, saya bawa ke rumah sakit. Ucap Bagas lirih, seakan berbicara pada gadis itu. Tangannya gemetar, bukan hanya karena gugup, tapi juga karena merasa bertanggung jawab. Ia sama sekali tidak mengenal gadis ini. Tidak tahu siapa namanya, dari mana asalnya, tapi hatinya tidak tega. Perjalanan menuju rumah sakit jadi terasa menegangkan. Bagas melajukan motor pelan namun pasti, sesekali menoleh ke belakang memastikan gadis itu masih dalam posisi semula. Jalanan malam Jakarta semakin sepi, hanya ada deru mesin kendaraan dan lampu jalan yang temaram. Dalam perjalanan itu, pikiran Bagas berputar-putar. Kenapa bisa ada gadis pingsan sendirian di jalan? Apa dia habis kecelakaan? Atau sedang ada masalah? Apa ada orang yang sengaja meninggalkannya? Ya Allah, semoga bukan apa-apa yang buruk. Setiap pertanyaan hanya menambah rasa penasaran dan cemas di hatinya. Sampai akhirnya, setelah sekitar 15 menit perjalanan, Bagas melihat papan besar bertuliskan Rumah Sakit Umum Daerah dengan lampu terang di bagian depan. Ia langsung menepi ke halaman rumah sakit, berhenti di depan lobi IGD. Begitu turun dari motor, Bagas langsung memanggil satpam yang berjaga. "Pak, tolong Pak, ada yang pingsan," serunya dengan suara sedikit panik. Satpam itu kaget, lalu segera memanggil perawat yang ada di dalam. Beberapa petugas medis berlari kecil dengan membawa kursi roda. Mereka dengan sigap mengangkat tubuh gadis itu dari motor Bagas, lalu membawanya masuk ke ruang IGD. Bagas berdiri di luar, napasnya terengah, keringat dingin membasahi pelipis. Rasa lega bercampur tegang menyelimuti dirinya. Ia menatap pintu ruang IGD yang tertutup, mencoba menenangkan diri. Untuk sesaat, Bagas masih belum percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Pintu IGD masih tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara langkah kaki para perawat yang sibuk dan bunyi alat medis yang khas. Bagas berdiri kaku di depan pintu,
masih mencoba menenangkan napasnya yang belum sepenuhnya stabil. Tangannya gemetar sedikit saat ia membuka helm. Ia duduk di kursi tunggu, matanya terus menatap pintu IGD tanpa berkedip. Bagas bukan orang yang mudah panik, tapi malam ini entah kenapa dadanya terasa sesak. Ia bahkan sampai lupa kalau tubuhnya sendiri sangat lelah setelah bekerja seharian. Pikirannya hanya tertuju pada gadis yang barusan ia bawa. Ia tidak mengenal gadis itu, bahkan belum tahu namanya, tapi rasa khawatir yang tumbuh justru semakin besar. Beberapa menit kemudian, seorang perawat keluar dari ruang IGD sambil membawa catatan. Perempuan itu berhenti sebentar, lalu memanggil, "Mas, tadi yang bawa pasien pingsan itu, ya?" Bagas langsung berdiri. "Iya, Bu, gimana keadaannya?" Tanyanya dengan nada penuh cemas. Pasien masih dalam kondisi tidak sadar. Kami sudah lakukan tindakan awal, tapi sepertinya dia butuh pemeriksaan lebih lanjut. Mas ini siapa? Keluarga? Bagas terdiam. Pertanyaan itu membuatnya kebingungan. Ia hanya seorang yang kebetulan lewat dan menemukan gadis itu. Saya bukan keluarganya, Bu. Saya cuma nemuin dia di jalan. Pingsan begitu saja. Saya takut kenapa-kenapa, makanya saya bawa ke sini. Jelasnya dengan wajah tulus. Perawat itu mengangguk kecil. Kalau begitu nanti kami perlu data dari Mas dulu sebagai orang yang mengantar. Untuk jaga-jaga, sambil kami coba cari tahu identitas pasien. Ada kartu identitas yang Mas lihat tadi? Bagas menggeleng. Saya nggak sempat ngecek, Bu. Saya langsung bawa ke sini karena kondisinya terlihat parah. Perawat itu menuliskan sesuatu di kertasnya. Baik, sebentar ya, Mas. Kalau pasien sudah agak stabil, dokter akan panggil Mas untuk jelaskan lebih lanjut. Setelah berkata begitu, perawat itu kembali masuk, Bagas kembali duduk, kali ini sambil menunduk. Rasa canggung menyergap dirinya. Ia memang tidak ada hubungan apa-apa dengan gadis itu, tapi entah kenapa hatinya berat kalau harus pergi meninggalkan rumah sakit begitu saja. Setengah jam berlalu, ruang tunggu semakin sepi, hanya ada suara televisi kecil yang menyiarkan berita malam. Bagas sudah beberapa kali menghela napas panjang. Ia menatap arloji di tangannya. Jarum jam sudah mendekati pukul 1 dini hari. Saat pikirannya mulai melayang, tiba-tiba pintu IGD terbuka kembali. Seorang dokter pria parubaya keluar, ditemani seorang perawat. Dokter itu melihat ke arah Bagas. "Mas, yang tadi bawa pasien masuk ya?" Bagas segera berdiri. "Iya dok, gimana kabarnya?" Tanyanya cepat. Dokter itu menatap catatan medis sejenak sebelum menjawab. Pasien perempuan masih belum sadar sepenuhnya, tapi kondisi vital sudah lebih baik. Kami curiga dia mengalami kelelahan berat. Mungkin karena kurang makan atau tekanan darah turun drastis. Untung Mas cepat bawa ke sini. Kalau terlambat bisa berbahaya. Mendengar itu, Bagas menghela napas lega. Alhamdulillah. Berarti dia selamat ya, Dok? Dokter mengangguk. Iya, tapi kami masih perlu observasi lebih lanjut. Mas tahu dia siapa? Atau ada kontak keluarganya? Bagas kembali menggeleng. Saya sama sekali nggak kenal, Dok. Saya cuma nemuin dia tergeletak di jalan. Dokter menatapnya agak lama, lalu tersenyum kecil. Baiklah, sementara ini Mas tunggu saja di luar. Kalau pasien sudah sadar, mungkin dia sendiri yang bisa jelasin. Bagas mengangguk patuh. Iya, Dok. Terima kasih. Setelah dokter itu kembali masuk, Bagas duduk lagi. Ia merasa lega tapi sekaligus makin penasaran. Siapa sebenarnya gadis ini? Kenapa bisa sendirian di jalan malam-malam sampai pingsan? Beberapa jam berikutnya, Bagas tetap bertahan di kursi tunggu. Matanya sudah berat, tubuhnya pun lelah, tapi hatinya tidak tega meninggalkan rumah sakit. Sesekali ia berjalan ke depan lobi untuk menghirup udara, lalu kembali lagi. Ia bahkan sempat membeli kopi kaleng dari mesin otomatis hanya untuk mengusir kantuk. Sekitar pukul 3 pagi, seorang perawat keluar lagi dan mendekati Bagas. Mas, pasien yang tadi Mas antar sudah mulai sadar. Mas mau lihat sebentar? Jantung Bagas berdegup lebih kencang mendengar kabar itu. Ia spontan berdiri. Iya, Bu, boleh banget, jawabnya antusias. Perawat mengangguk lalu mengajaknya masuk ke ruangan. Bagas melangkah pelan, dadanya terasa hangat bercampur deg-degan. Di dalam ruang perawatan, terlihat sosok gadis itu sedang terbaring dengan wajah masih pucat, tapi matanya sudah terbuka. Ada selang infus menempel di tangannya. Ia tampak lemah, namun tatapannya mulai mencari-cari sesuatu. Bagas berdiri di dekat pintu, tidak berani mendekat terlalu jauh. Ia menatap gadis itu dengan hati-hati, seakan takut mengganggu. Perawat mendekat ke gadis itu. Dek, kamu sudah sadar. Ini ada Mas yang tadi nolong kamu, yang bawa ke rumah sakit. Mata gadis itu perlahan beralih ke arah Bagas. Sejenak ia terdiam,
seperti berusaha mengenali siapa pria asing yang berdiri di hadapannya. Bagas mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat salam dengan senyum tipis. "Hai, kamu sudah sadar ya?" "Alhamdulillah." Gadis itu masih menatapnya, lalu bibirnya bergerak pelan, suara lirih keluar. "Kamu... siapa?" Pertanyaan itu membuat Bagas terdiam sejenak. Ia tersenyum canggung, lalu menjawab dengan suara pelan tapi jelas. "Saya Bagas. Orang yang kebetulan nemuin kamu pingsan di jalan." Zahra menatap Bagas dengan mata yang masih sayu. Wajahnya pucat, bibirnya kering, seolah tenaga di tubuhnya belum kembali sepenuhnya. Namun di balik tatapan lemah itu, tersirat kebingungan yang cukup besar. Ia berusaha menggerakkan bibirnya lagi, suaranya terdengar sangat pelan. "Kamu... beneran yang nolong aku?" Bagas mengangguk sambil tersenyum tipis. "Iya, kamu pingsan di jalan. Untung aku lewat, jadi bisa langsung bawa ke rumah sakit. Kalau enggak, entahlah apa yang bisa terjadi." Zahra terdiam, menelan ludah dengan susah payah. Tatapannya berpindah ke langit-langit ruangan, lalu kembali ke arah Bagas. "Aku enggak nyangka ada orang asing yang mau nolongin aku." Bagas menatapnya penuh hibah. "Kamu jangan mikir yang aneh-aneh dulu. Yang penting sekarang kamu sudah selamat. Istirahat aja, nanti kalau sudah lebih enakan baru cerita." Percakapan singkat itu membuat suasana di ruangan sedikit cair, walaupun tetap terasa canggung. Bagas masih berdiri di dekat pintu, tidak ingin membuat Zahra merasa tidak nyaman. Tapi perawat yang mendampingi mereka justru mendorong, "Mas, kalau mau lebih dekat juga nggak apa-apa. Pasien pasti senang ada orang yang jagain." Mendengar itu, Bagas melangkah pelan ke sisi tempat tidur. Ia menarik kursi, lalu duduk. Senyumnya tipis, berusaha menenangkan. Zahra menatapnya beberapa detik, lalu mengalihkan pandangan. Keheningan sempat menyelimuti ruangan. Hanya terdengar bunyi mesin infus yang menetes perlahan. Bagas akhirnya membuka suara. "Kalau boleh tahu, kamu tinggal di mana? Biar nanti aku bisa hubungin keluargamu." Zahra tampak gelisah sejenak. Wajahnya berubah muram, seperti menahan sesuatu. Aku nggak mau keluargaku tahu soal ini dulu." Jawabnya singkat. Bagas mengernyit bingung. "Kenapa? Bukannya lebih baik keluarga tahu biar mereka bisa datang?" Zahra menggigit bibirnya. "Ada alasan. Nanti aku jelasin. Tapi bukan sekarang. Aku masih terlalu lelah." Bagas terdiam, mencoba memahami. Ia ingin bertanya lebih jauh, tapi melihat raut wajah Zahra yang tampak memohon, ia akhirnya mengurungkan niat. "Baiklah, aku nggak akan maksa. Yang penting sekarang kamu tenang dulu." Zahra menatapnya lagi, kali ini dengan sorot mata yang agak berbeda. Ada rasa terima kasih yang begitu dalam. "Mas Bagas." "Ya kan namanya Bagas?" Tanyanya untuk memastikan. Bagas mengangguk. "Iya, Bagas Prasetyo. Terima kasih. Kalau nggak ada kamu mungkin aku nggak tahu nasibku sekarang gimana." Suara Zahra lirih tapi tulus. Ucapan itu membuat hati Bagas hangat. Ia mengangguk sambil tersenyum kecil. "Sama-sama. Aku cuma kebetulan lewat kok. Anggap aja sudah jalannya aku yang ada di situ." Malam semakin larut. Jam di dinding menunjukkan pukul 4 pagi. Mata Bagas sudah berat, tapi ia tetap bertahan duduk di sisi ranjang Zahra. Sesekali ia menunduk, lalu bangun lagi ketika sadar hampir terlelap. Zahra menyadari itu. Dengan suara lemah ia berkata, "Mas, kamu pulang aja. Aku kan sudah di rumah sakit, ada perawat juga. Kamu pasti capek, kan?" Bagas menggeleng pelan. "Aku nggak tenang kalau pulang sekarang. Lagi pula, aku nggak punya urusan mendesak pagi ini. Aku bisa tidur sebentar nanti di kos. Kamu nggak usah khawatir." Zahra hanya bisa terdiam. Ada perasaan aneh menyelinap dalam hatinya. Ia baru saja bertemu seorang pria asing yang bahkan tidak mengenalnya sama sekali. Tapi begitu tulus ingin menemaninya di saat genting. Beberapa jam kemudian, matahari mulai menampakkan sinarnya. Cahaya pagi masuk lewat celah jendela rumah sakit. Bagas akhirnya tertidur sebentar di kursi dengan posisi kepala menunduk, sementara Zahra masih terbaring lemah, namun matanya sesekali melirik ke arah Bagas. Dalam hati kecilnya, Zahra bergumam, "Kenapa aku bisa seberuntung ini? Ditolong sama orang yang bahkan gak kenal aku. Tapi apa aku bisa jujur soal semuanya nanti?" Saat itulah pintu kamar terbuka dan seorang perawat masuk membawa sarapan ringan. Ia tersenyum ramah. "Pagi, Dek Zahra. Kamu sudah lebih baik, kan?" Zahra mengangguk pelan. "Sedikit." Perawat lalu menoleh ke arah Bagas yang masih tertidur di kursi. "Mas ini beneran sabar banget ya, dari tadi malam jagain. Jarang ada orang kayak gini." Zahra menatap Bagas yang tertidur dengan napas teratur.
Ada rasa haru yang tak bisa ia ungkapkan. Iya, dia orang baik, jawabnya singkat. Perawat hanya tersenyum dan meletakkan nampan di meja kecil. Setelah itu ia keluar lagi, meninggalkan keduanya. Beberapa menit kemudian, Bagas terbangun. Ia mengucek matanya, lalu berdiri. Maaf, aku ketiduran. Kamu gimana sekarang? Zahra tersenyum lemah. Sudah agak mendingan. Makasih ya, Mas. Kamu baik banget. Bagas hanya menggeleng sambil tersenyum. Sudahlah, kamu jangan terus-terusan bilang terima kasih. Yang penting sekarang kamu harus cepat pulih. Namun di balik senyum itu, Bagas sebenarnya masih diliputi rasa penasaran. Ada banyak hal yang ingin ia tanyakan tentang siapa sebenarnya Zahra, kenapa dia bisa pingsan sendirian di jalan, dan alasan apa yang membuatnya begitu keras menolak melibatkan keluarganya. Ia tidak tahu bahwa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu nanti justru akan mengubah malam tenang. Bagas menjadi malam penuh gelisah yang sulit ia lupakan. Siang itu, suasana kamar perawatan cukup tenang, cahaya matahari menyusup lewat tirai jendela, menyoroti wajah Zahra yang kini tampak lebih segar dibanding semalam. Warna pucat di pipinya perlahan berganti dengan rona merah muda tipis. Meski masih terbaring, senyumnya mulai kembali. Bagas duduk di kursi samping ranjang dengan secangkir kopi di tangan. Ia baru saja selesai berbicara dengan perawat yang menyarankan agar Zahra lebih banyak makan dan beristirahat. Meski tampak rileks, sebenarnya dalam hati Bagas masih penuh tanda tanya. Ia menatap Zahra, lalu membuka percakapan dengan hati-hati. Zahra, aku boleh tanya sesuatu nggak? Zahra mengalihkan pandangan dari jendela ke arah Bagas. Tanya apa? Bagas menelan ludah sebelum melanjutkan. Kamu tadi malam bilang nggak mau keluargamu tahu soal ini dulu. Aku masih kepikiran, kenapa? Apakah ada masalah sama keluargamu? Pertanyaan itu membuat Zahra terdiam. Ia menunduk, jemarinya saling menggenggam erat di atas selimut. Tatapannya kosong, seperti sedang berperang dengan pikirannya sendiri. Beberapa detik hening lalu ia menghela napas panjang. Aku sebenarnya malu kalau harus cerita, ucap Zahra pelan. Bagas mencondongkan tubuh sedikit, suaranya lembut. Kalau kamu nggak nyaman, nggak usah dipaksa. Aku cuma khawatir aja. Soalnya kamu kan sendirian di jalan malam-malam sampai pingsan. Zahra mengangkat wajahnya, matanya berkaca-kaca. Aku pingsan bukan cuma karena kelelahan. Ada hal lain, sesuatu yang aku simpan sendiri. Bagas menunggu dengan sabar, tidak ingin memotong ucapannya. Aku habis kabur dari rumah, Zahra akhirnya mengaku, suaranya lirih. Bagas mengernyit kaget. Kabur maksudnya? Zahra menggigit bibir bawahnya, lalu menahan air mata. Aku lagi ada masalah besar sama ayahku. Dia orangnya keras sekali. Semua keputusanku selalu dianggap salah. Aku capek, benar-benar capek. Malam itu aku nekat keluar rumah tanpa tujuan. Aku jalan terus sampai rasanya tubuhku nggak kuat lagi. Dan akhirnya aku pingsan. Suasana kamar mendadak hening. Bagas menatap Zahra penuh iba. Ia bisa merasakan beratnya beban yang dipikul gadis itu, meski baru mendengar sedikit cerita. Maaf kalau aku lancang, nanya, ucap Bagas pelan. Tapi masalahnya sebenarnya tentang apa? Kalau aku boleh tahu. Zahra menarik napas panjang, lalu menceritakan dengan lebih terbuka. Aku baru lulus kuliah beberapa bulan lalu. Aku pengen lanjut cari kerja sendiri, pengen buktiin kalau aku bisa mandiri. Tapi ayahku maunya aku nurut sama pilihan dia. Dia pengen aku ikut kerja di perusahaan temennya, padahal aku nggak minat sama sekali. Aku pengen pilih jalan sendiri, tapi setiap aku ngomong, selalu berakhir dengan pertengkaran. Aku dituduh anak durhaka, nggak tahu diri, nggak pernah nurut. Malam kemarin, pertengkarannya makin parah. Aku nggak tahan lagi, jadi aku pergi. Air mata akhirnya menetes di pipinya. Zahra berusaha menyekat cepat, tapi suaranya pecah. Aku capek, Mas Bagas. Semua yang aku lakukan selalu salah di mata ayah. Aku cuma pengen hidup sesuai keinginanku sendiri. Apa itu salah? Bagas terdiam cukup lama. Ia tahu betul bagaimana kerasnya didikan orang tua. Tapi ia juga bisa memahami perasaan Zahra yang ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Perlahan ia meletakkan cangkir kopinya, lalu berkata dengan tenang, Aku ngerti, berat banget pasti buat kamu. Tapi aku yakin ayahmu nggak benar-benar benci sama kamu. Kadang orang tua keras karena mereka takut anaknya jatuh. Walau caranya sering bikin sakit hati, tapi niatnya sebenarnya melindungi. Zahra menunduk lagi, terisak kecil. Aku tahu, tapi aku juga punya hak untuk tentuin jalanku. Aku cuma pengen dihargai, bukan terus-terusan disalahin. Bagas mengangguk pelan. Aku ngerti. Kamu nggak salah kok, tapi kabur juga bukan solusi. Kalau kamu terus menjauh, masalahnya nggak akan selesai. Justru makin berat.
Sekarang yang paling penting kamu pulih dulu, baru nanti pelan-pelan pikirin cara yang baik buat hadapi keluargamu. Zahra menatap Bagas dengan mata basah. Ada sedikit rasa lega di wajahnya karena akhirnya bisa menceritakan beban yang selama ini ia simpan sendiri. Mas Bagas, makasih udah mau dengerin. Aku bahkan baru kenal kamu, tapi rasanya kayak udah lama kenal. Bagas tersenyum tipis. Nggak usah makasih. Aku cuma manusia biasa yang kebetulan ada di situ. Tapi kalau kamu butuh teman buat cerita, aku ada. Kalimat itu membuat Zahra terdiam. Dadanya hangat. Ia merasa tidak lagi sendirian. Hari semakin sore. Sinar matahari mulai redup. Zahra tertidur lagi setelah cukup lama bercerita. Mungkin karena kelelahan emosional. Bagas tetap duduk di kursinya, menatap wajah Zahra yang damai saat tidur. Namun dalam hatinya, perasaan campur aduk mulai muncul. Iba, penasaran, sekaligus rasa tanggung jawab yang tiba-tiba tumbuh. Kenapa aku merasa harus ada di samping dia, padahal aku bahkan baru kenal semalam? Batin Bagas. Malam itu, setelah Zahra tertidur cukup lama, Bagas akhirnya berdiri dari kursi. Ia berjalan pelan keluar kamar perawatan. Berniat mencari udara segar di halaman rumah sakit. Angin malam berembus lembut, membuat kepalanya yang penat sedikit terasa ringan. Bagas menatap langit yang bertabur bintang, lalu menghela napas panjang. Apa aku sudah terlalu jauh ikut campur dalam urusan orang yang baru aku kenal? Gumamnya dalam hati. Namun setiap kali mengingat wajah Zahra yang penuh kepasrahan saat bercerita, Bagas merasa hatinya tidak tega untuk sekadar meninggalkannya. Ia sadar ada sesuatu yang membuat dirinya terikat, seakan-akan ia memang ditakdirkan hadir di momen yang tepat untuk Zahra. Saat ia kembali masuk ke dalam gedung rumah sakit, pintu kamar Zahra terbuka perlahan. Gadis itu ternyata sudah bangun. Wajahnya masih pucat, tapi matanya terlihat lebih tenang. Ia menoleh dan tersenyum kecil begitu melihat Bagas. Mas Bagas, bisa sebentar? Panggilnya lirih. Bagas mendekat dan kembali duduk di kursi samping ranjang. Kamu sudah bangun? Harusnya istirahat dulu. Zahra menggeleng pelan. Ada hal penting yang pengen aku sampaikan sekarang. Aku nggak bisa nunggu lagi. Nada suaranya serius, membuat Bagas menatapnya penuh tanda tanya. Apa itu? Zahra menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara yang sedikit bergetar. Aku tahu Mas Bagas nggak kenal aku, tapi aku ngerasa Mas orang baik. Aku pengen minta tolong simpan rahasia aku soal kabur dari rumah. Jangan kasih tahu siapapun dulu. Apalagi keluargaku. Aku butuh waktu untuk berani menghadapi mereka. Bagas terdiam sejenak, menimbang-nimbang. Ia tahu permintaan itu bukan hal sepele. Tapi melihat sorot mata Zahra yang penuh harap, ia akhirnya mengangguk. Baik, aku janji. Selama itu nggak merugikan kamu, aku akan simpan. Zahra menghela napas lega, lalu menatap Bagas lebih dalam. Bukan cuma itu, aku juga pengen bilang sesuatu yang bikin aku gelisah. Gelisah? Bagas menatapnya heran. Zahra mengangguk. Iya, Mas mungkin nggak sadar, tapi sejak semalam, aku berutang nyawa sama Mas. Kalau nggak ada Mas, mungkin aku udah nggak ada di sini. Aku nggak tahu gimana cara balasnya, tapi aku janji. Mulai sekarang aku bakal anggap Mas orang penting dalam hidup aku. Ucapan itu membuat dada Bagas bergetar. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pikirannya kalut, wajahnya terasa panas. Seorang gadis yang baru ia kenal, tiba-tiba mengatakan sesuatu yang begitu dalam. Zahra, kamu jangan ngomong gitu. Aku nolongin kamu karena memang sudah seharusnya begitu. Aku nggak butuh balasan apapun. Namun Zahra menggeleng, matanya berkaca-kaca. Nggak Mas, aku serius. Aku terlalu sering merasa sendirian di rumah. Nggak ada yang benar-benar dengerin aku. Tapi Mas datang di saat aku paling hancur. Itu bukan kebetulan buat aku. Aku anggap ini jawaban dari doa-doa aku selama ini. Bagas terdiam, jantungnya berdegup kencang. Kata-kata Zahra terus terngiang di telinganya. Ia merasa seperti sedang memikul sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar membantu orang asing. Zahra, Bagas berusaha menenangkan suaranya. Aku senang kalau bisa bikin kamu merasa nggak sendirian. Tapi jangan sampai kamu taruh semua harapanmu ke aku. Aku cuma orang biasa, bukan siapa-siapa. Zahra tersenyum tipis, lalu memejamkan mata sebentar. Mungkin bagi Mas begitu. Tapi bagi aku, Mas sekarang orang yang paling berarti. Bagas menunduk, mengusap wajahnya dengan tangan. Kata-kata itu membuat pikirannya semakin sulit tenang. Malam itu, meski tubuhnya lelah, ia tahu dirinya takkan bisa tidur dengan nyenyak. Bayangan wajah Zahra dan ucapannya terus menghantui. Ketika Zahra kembali tertidur, Bagas berjalan keluar kamar dengan langkah berat. Ia duduk lagi di kursi tunggu, menatap lantai rumah sakit yang dingin.
Dalam hatinya ia bertanya-tanya, kenapa aku harus merasa sebegini dekat sama dia? Padahal aku bahkan belum tahu siapa dia sebenarnya, selain namanya Zahra. Di saat pikirannya masih berkecamuk, ponselnya bergetar. Ada pesan dari ibunya di kampung. Bagas, jangan lupa jaga kesehatan. Ibu sering kepikiran kamu kerja terus. Pesan itu semakin membuat hatinya gundah. Ia merasa terhimpit antara dua dunia. Keluarganya di kampung yang butuh perhatiannya, dan seorang gadis asing yang kini menaruh harapan besar padanya. Bagas memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Tapi semakin ia mencoba, semakin wajah Zahra muncul di benaknya, lengkap dengan kata-kata balasan yang membuatnya gelisah. Aku janji, mulai sekarang aku bakal anggap Mas orang penting dalam hidup aku. Kalimat itu terulang-ulang, seperti gema yang tidak mau hilang. Malam pun berlalu, namun mata Bagas tetap terbuka lebar. Ia sadar, kehidupannya sudah berubah sejak detik ia menemukan Zahra pingsan di jalan. Dan ia juga sadar, balasan dari Zahra itu bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan ikatan baru yang akan menyeretnya ke arah yang sama sekali tidak ia duga. Hari berganti. Pagi itu rumah sakit terasa lebih ramai, suara roda kursi pasien berderit, langkah kaki perawat yang lalu lalang, dan percakapan keluarga yang datang menjenguk memenuhi koridor. Bagas masih setia berada di ruang tunggu, matanya sayu karena semalaman tidak bisa tidur nyenyak. Sesekali ia berdiri, berjalan ke depan kamar Zahra hanya untuk memastikan gadis itu baik-baik saja. Tak lama kemudian, pintu kamar terbuka. Zahra keluar dengan langkah pelan, didampingi perawat. Wajahnya masih pucat, tapi jelas terlihat lebih segar. Rambutnya diikat sederhana, dan ada senyum tipis yang menghias wajahnya begitu melihat Bagas. Mas Bagas, panggilnya lembut. Bagas segera menghampiri. Kamu sudah boleh keluar kamar. Gimana kata dokter? Zahra mengangguk. Kondisiku sudah lebih baik. Kata dokter, aku cuma butuh istirahat cukup. Jadi mungkin besok aku sudah bisa pulang. Mendengar itu, Bagas merasa lega sekaligus khawatir. Terus kamu mau pulang ke rumahmu? Atau kemana? Pertanyaan itu membuat Zahra terdiam sejenak. Senyumnya pudar lalu matanya menatap lantai. Aku belum siap pulang ke rumah. Kalau aku pulang sekarang, aku takut semua pertengkaran akan terulang lagi. Aku belum kuat. Bagas menghela napas. Ia bisa mengerti perasaan itu, tapi juga tidak mungkin membiarkan Zahra tanpa arah. Kalau begitu kamu mau kemana? Zahra menatapnya dengan mata yang lembut, penuh keyakinan. Aku nggak tahu harus kemana. Tapi aku percaya sama Mas Bagas. Kalau boleh, aku titipkan langkahku dulu sama Mas. Aku yakin Mas nggak akan ninggalin aku. Bagas tercekat. Ucapan itu menusuk ke dalam hati. Ia menatap Zahra lama, seakan mencari alasan untuk menolak. Tapi semakin ia mencari, semakin ia sadar, ia memang tidak sanggup meninggalkan Zahra begitu saja. Zahra, Bagas berbicara dengan suara serius. Aku bisa temani kamu, tapi kamu juga harus janji suatu hari nanti berani hadapi keluargamu. Jangan selamanya lari, kamu harus kuat. Zahra mengangguk cepat, matanya berkaca-kaca. Aku janji Mas, asal sekarang aku nggak sendirian. Sejenak hening, hanya terdengar suara langkah perawat di koridor. Bagas menatap Zahra yang kini berdiri di depannya. Ada perasaan aneh, seperti beban dan tanggung jawab besar jatuh ke pundaknya. Tapi di sisi lain, ada kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Hari itu, Bagas mengurus administrasi rumah sakit dengan menuliskan namanya sebagai penanggung sementara. Meski bukan keluarga, pihak rumah sakit akhirnya mengizinkan karena Zahra bersikeras menyebut Bagas sebagai orang yang ia percayai. Menjelang sore, setelah semua urusan selesai, Bagas dan Zahra duduk di taman kecil rumah sakit. Angin berembus pelan, suara burung gereja terdengar dari pohon. Zahra memandang langit, lalu berkata lirih, Mas, aku nggak tahu apa rencana Allah dengan mempertemukan aku sama kamu. Tapi aku yakin ini bukan kebetulan. Aku merasa diselamatkan bukan cuma secara fisik, tapi juga dari rasa putus asa. Bagas menunduk, hatinya bergetar. Aku juga nggak nyangka bisa ketemu kamu dalam keadaan seperti itu. Tapi jujur, aku jadi gelisah Zahra. Kata-kata kamu semalam bikin aku mikir terus. Aku takut nggak bisa memenuhi harapanmu. Zahra menoleh, tersenyum tipis. Aku nggak minta Mas jadi pahlawan. Aku cuma butuh satu hal, jangan pergi. Selama Mas ada, aku berani jalanin semuanya. Ucapan itu membuat Bagas semakin sulit menenangkan hatinya. Ia tahu Zahra benar-benar serius. Ia merasakan sebuah ikatan yang lahir dari rasa percaya, bukan dari lamanya perkenalan. Matahari mulai turun ke barat, cahayanya menyinari wajah Zahra yang masih terlihat lemah tapi penuh ketulusan.
Bagas menatapnya, lalu menghela napas panjang. Baiklah, aku akan ada di sini. Tapi kamu juga harus janji. Pelan-pelan kamu akan berdamai sama keluargamu. Aku nggak mau kamu terus-terusan kabur. Zahra mengangguk. Aku janji, keheningan kembali menyelimuti, hanya angin sore yang menjadi saksi. Dalam hati, Bagas tahu, sejak malam ia menemukan Zahra pingsan di jalan. Hidupnya tidak akan sama lagi. Ada sesuatu yang menempel, sesuatu yang membuat pikirannya terus berputar bahkan saat matanya terpejam. Dan malam itu, ketika Bagas akhirnya kembali ke kosannya setelah seharian menemani Zahra, ia mencoba berbaring di kasur. Namun seperti yang sudah ia khawatirkan, tidur tidak datang dengan mudah. Bayangan wajah Zahra, kata-katanya, janji yang ia ucapkan, semua berputar di kepalanya. Aku bakal anggap Mas orang penting dalam hidup aku. Aku cuma butuh satu hal, jangan pergi. Kalimat-kalimat itu seolah terukir dalam benaknya. Bagas membalikkan badan ke kanan, lalu ke kiri, tapi tetap saja hatinya resah. Ia menatap langit-langit kamar, lalu tersenyum getir. Kenapa bisa sesulit ini? Padahal aku baru kenal dia. Gumamnya pelan. Tapi di balik rasa gelisah itu, ada secercah harapan yang tak bisa ia pungkiri. Mungkin pertemuan ini memang bukan sekadar kebetulan. Mungkin ada alasan besar kenapa ia dipertemukan dengan Zahra di jalan sepi malam itu. Dan meski matanya tetap terbuka, Bagas tahu satu hal pasti. Ia tidak bisa lagi kembali ke hidupnya yang biasa-biasa saja. Kehadiran Zahra sudah mengisi ruang baru dalam hatinya. Ruang yang membuatnya sulit tidur, tapi juga membuatnya merasa hidup dengan cara yang berbeda. Malam pun berjalan perlahan. Bagas masih terjaga, tapi kali ini bukan hanya gelisah yang ia rasakan. Ada semacam ketenangan aneh. Seakan hatinya telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari tanpa sadar. Sebuah pertemuan tak terduga, sebuah rahasia yang terbuka, sebuah balasan yang membekas, dan sebuah ikatan yang mungkin akan mengubah jalan hidup Bagas selamanya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Ingat, setiap pertemuan dalam hidup kita selalu punya makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya.